Brigjen TNI Purmanto, secara resmi menerima tongkat komando sebagai Komandan Korem 032 Wirabraja, dari Brigjen TNI Arif Gajah Mada, pada tanggal 22 Desember 2021. Pandemi COVID-19 dan memburuknya perekonomian masyarakat terutama wilayah Sumatera Barat, menjadi tantangan tugas di masa-masa awal kepemimpinannya. Sesuai dengan tupoksi yang harus saya kerjakan, yang pertama dan utama adalah melanjutkan program serbuan vaksinasi untuk wilayah Korem Wirabraja yang saya pegang saat ini masih 30 orangnya 53%, 63, sementara harapannya adalah 70% sampai dengan akhir tahun. Sebagai pejabat baru di wilayah, tentu tidak mudah dihadapkan tantangan tugas yang begitu kompleks kala itu. Mulai dari kondisi sosial masyarakat yang memburuk, sampai dengan penyiapkan strategi pengamanan Natal dan malam tahun baru. Hal ini menjadi pijakan untuk segera melakukan aksi nyata, terutama untuk membantu pemerintah daerah menuntaskan masalah COVID-19 dan menjamin keamanan di wilayah. Pada pagi hari ini saya berkunjung dan sombong pada Bapak Gubernur selaku orang tua kita di Sumatera Barat ini sebagai Komandan Korem yang baru, sebagai warga baru tentunya menjadi kewajiban saya untuk minta petunjuk dan arahan supaya dalam menjalankan tugas pokok saya, khususnya membantu pemerintah daerah, bisa tepat sasaran. Pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, Danrem melaksanakan jam komandan ke seluruh prajurit dan PNS yang berada di Garnizon Kota Padang. Untuk satuan kodim dan batalion disesuaikan dengan jadwal berikutnya. Saya datang membawa 3 kata, menjadi prajurit Wirabraja yang profesional, jujur dan sportif. Kita sebagai seorang prajurit harus menguasai dan mahir melaksanakan tugas-tugas pokok kita secara utuh sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan karena sudah jadi babinsa, kita lupa akan status kita sebagai seorang prajurit. Prajurit yang utama adalah sikap perilakunya. Yang kedua, jujur. Dalam perjalanan bertugas dan dalam kehidupan sehari-hari, saya minta kalian atau diri kita semuanya harus mau jujur dalam segala hal. Kata yang ketiga, produktif. Saya minta hal ini harus dikembangkan. Dengan kamu profesional, jujur, kalian juga akan produktif selama kamu punya keinginan, punya kemauan untuk hal itu. Tetapi yang saya sampaikan tadi, di tengah-tengah tugas kamu sebagai pembina desa, manfaatkan waktu untuk berproduktif di wilayahmu sesuai dengan potensi yang ada. Yang berikutnya, dalam mendidik anak, saya berpesan kepada kita semuanya bisa mendidik anak-anak untuk menjadi birokrasi ataupun menjadi seorang pengusaha. Saat kunjungan kerja perdana ke satuan jajaran, selalu didampingi oleh keluarga, hal ini menunjukkan keharmonisan dalam rumah tangga. Sebab, istri sangat berperan untuk mendukung tugas prajurit. Motivasi untuk ibu-ibu kita, ya. Dari modal yang kecil bisa jadi besar. Ibu-ibu Persib, ini usaha untuk masa pensiun kita. Persib, selain menyampaikan semboyan Wirabraja dan tatap muka dengan prajurit serta keluarganya, juga mengunjungi hasil karya kreatif Ibu Persib dan kegiatan prajurit yang sudah produktif, serta mengamati kondisi pangkalan dan asrama. Pengamatan di lapangan menjadi bahan evaluasi pada saat rapat staf, untuk menyempurnakan kekurangan, diselaraskan dengan konsep program lingkungan asrama dan perkantoran hijau produktif. Perintah pelaksanaan program tersebut, disampaikan melalui surat telegram kesatuan jajaran. Program pertama ini sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang luas.
Artinya, lahan tidur jadi bermanfaat bagi keluarga prajurit itu sendiri. Lingkungan menjadi asri dan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat sekitar. Sehingga, diharapkan para Babinsa tidak perlu banyak penjelasan kepada masyarakat binaan dalam menjalankan program unggulan yang kedua yang sudah disampaikan, berupa direktif program pemberdayaan prajurit dan masyarakat produktif, serta memerintahkan para Dansat menjabarkan sesuai dengan tipologi dan potensi wilayah masing-masing. Semua kegiatan harus tertulis, tahap demi tahap dan dipaparkan, tujuannya, agar Danrem dan antar Dansat dapat saling memberi masukan, untuk meminimal kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Kalau misalnya kita itu membuat perencanaan, misalnya membuat RGB itu 1 minggu nggak selesai, yang mereka masuk komandan itu 3 hari sebelumnya. Pengawasan dan pengendalian dalam menjalankan program tersebut, Brigjen TNI Purmanto memanfaatkan radio komunikasi Handi Talkie yang sudah tergelar ke seluruh wilayah, serta media sosial atau WA Group sebagai sarana laporan perkembangan kegiatan setiap hari. Dari hasil laporan yang diterima, Danrem cek satu persatu ke lokasi prajurit produktif. Masyarakat yang mungkin belum punya pekerjaan, kemudian banyak lingkungan potensi wilayah yang belum tersentuh. Ini konsep kami untuk menyatukan ini dengan seluruh prajurit, berkolaborasi dengan masyarakat maupun pemerintah daerah, sehingga kehadiran prajurit ini betul-betul punya manfaat kepada lingkungan, bagaimana kita membangun masyarakat itu menjadi masyarakat yang produktif, bukan konsumsi, mandiri. Saya sebagai Danrem bisa berbuat kepada masyarakat kalau internal saya sudah melakukan itu. Pada halnya saya tuntut mereka profesional. Berbagai teknik upaya yang dilakukan untuk memotivasi para Babinsa di wilayah binaannya dengan cara memberi bantuan sarana dan prasarana produktif bagi prajurit yang sakit menahun. Saya, Serka Anda Subrata, personil Tuut Kodim 0309 Solo, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Komandan Korem 032 Wirabraja atas bantuannya berupa 2 ekor kambing betina. Alhamdulillah, 1 ekor kambing betina sudah melahirkan. Sekarang berumur 1 bulan. Mohon maaf Komandan, anak kambing saya beri nama Wirabraja. Dengan bantuan tersebut, diharapkan dapat membangkitkan semangat dan meningkatkan ekonomi keluarga, serta dapat menjadi motivator bagi prajurit yang sehat. Alhamdulillah Komandan Korem cukup perhatian kepada anggota, apalagi seperti saya dengan keadaan ini. Komandan Korem sering memotivasi saya jangan sampai menyerah. Kita arahkan anak-anak kita agar bisa menjadi pengusaha, biar kecil pelan-pelan mana tahu jadi besar. Yang bersangkutan ini salah satu prajurit yang mengalami kecelakaan pada saat yang bersangkutan masih di Densibur pada saat membuat gerbang 1. Ketika saya masuk di Korem, saya coba absen anak buah saya, khususnya yang kondisi fisiknya perlu kita atensi, karena saya berlaporan beberapa orang yang kakinya diamputasi itu ada 2, kemudian yang kondisinya stroke ringan itu ada sekitar 12. Setelah saya absen satu persatu, itu saya terpanggil untuk bagaimana bisa memberikan semangat dan motivasi kepada prajurit saya, walaupun secara fisik itu lemah, tapi dia harus tetap produktif. Termasuk Babinsa yang sungguh-sungguh dan ulet, juga diberikan bantuan berupa alat pendukung, sesuai kebutuhan kegiatan produktifnya. Di akhir bulan September 2022, output program pemberdayaan prajurit dan masyarakat produktif
Terdata 1.000 babinsa menekuni bidang pertanian, ratusan babinsa bergerak di peternakan dan berbagai usaha kecil serta menengah yang bekerja sama dengan masyarakat di wilayah masing-masing. Dari hasil penilaian kinerja di wilayah binaan, terpilih 3 babinsa terbaik. Sehingga, saat peringatan HUT TNI ke-77, tahun 2022, Komandan Korem memberikan reward, berupa sepeda motor kepada masing-masing babinsa. Program dapat berjalan sesuai harapan, diperlukan komitmen dari masing-masing individu, staf dan pemimpin. Untuk memaksimalkan tujuan program, Danrem komitmen secara terus-menerus melaksanakan kunjungan dan pengecekan, serta memerintahkan para Dansat agar partisipatif memberikan bimbingan, dorongan dan turun ke lapangan lahan produktif para babinsa. Untuk rekan-rekan prajurit, saudara-saudara saya menjadi babinsa, jangan mudah terpercaya dengan investasi yang instan. Jangan kita terjerumus, pengen uang cepat, masuk investasi bodong, jual narkoba, jual minuman keras, merampok dan sebagainya. Hindari kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadilah manusia yang produktif dari nol. Berani berusaha, berani berupaya, berani mencoba. Pertama kita kenal sama dia kan dia lewat-lewat sini aja. Dibilang sama Pak Joko, kita cari lahan. Di sekarang kita olah jadi kacang tanah. Semua kacang tanah modalnya nggak berapa. Macam mana Pak Riko? Cuman saya tenaga ada, modal nggak ada. Biar saya bantu. Modal Pak Riko, kerja saya. Kemudian, bagi prajurit yang belum memiliki kegiatan produktif, Danrem memerintahkan para Dandim dan seluruh perwira atau Danramil agar melaksanakan konseling. Sehingga, mengetahui permasalahan dan mengambil solusi yang tepat. Termasuk melaksanakan jam komandan dilakukan secara rutin, untuk menyampaikan beberapa informasi, evaluasi, dan saling berinteraksi, antar komandan dan anggota, serta antar sesama rekan prajurit. Untuk tingkat Makorem, setiap akhir pekan para staf melaksanakan rapat evaluasi yang dipimpin oleh Kasrem dan rapat bulanan dipimpin oleh Komandan Korem. Tujuannya, untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan dan menemukan solusi, serta menilai kinerja perorangan sampai dengan tingkat satuan. Hasil penilaian satuan, ditandai dengan pemberian bendera hijau kepada satuan terbaik dan bendera hitam diberikan kepada satuan terjelek. Berbagai macam ide dan gagasan kreatif yang diselenggarakan menjalankan tugas pokok Korem dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam 1 Bukit Barisan. Melaksanakan tugas sebagai fungsi utama pertempuran, pembinaan kekuatan kesatuan, dan pembinaan teritorial. Untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan satuan, dibutuhkan postur prajurit ideal yang didukung dengan fisik yang prima. Untuk menjaga kondisi fisik tetap prima, Danrem membuat protap satuan setiap jam ganjil, melaksanakan push-up 15 kali, dan memperhatikan menu makan pagi, siang, dan sore bagi prajurit remaja, serta anggota yang sedang melaksanakan piket atau dinas dalam. Sehingga, kalori dan gizi menu makanan tetap terkontrol. Termasuk penyelenggaraan program penurunan berat badan bagi prajurit yang kategori limit atas dan luar limit atas, secara terpusat, di Mako Kipance Yonif 133 Yuda Sakti. Kegiatan latihan dibuka tanggal 21 November 2022 dan ditutup pada tanggal 17 Januari 2023. Selain program unggulan Korem, program dari Komando Atas juga dilaksanakan secara tepat waktu dan dikolaborasikan dengan kegiatan produktif. Yaitu, program Kampung Pancasila, TMMD, program air bersih, ketahanan pangan, Babinsa Masuk Dapur, Liga Santri serta stunting. Segala ide dan pola pikir yang dilakukan prajurit Wirabraja merupakan wujud nyata prajurit profesional, jujur dan produktif dalam mengimplementasikan perintah harian Kasat, khususnya poin kelima, yaitu TNI AD harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan senantiasa menjadi solusi. TNI kuat bersama rakyat, TNI adalah kita. Salam Wirabraja.